Please, please, just fight to the end and be loud and just... You remind me so much of my little girl. And you will always be a critic and never an author, and the world will forget that you ever even... Wanita ini bernama Jo March. Ia menawarkan tulisan miliknya pada Mr. Dashwood untuk diterbitkan. Jo mengatakan jika tulisan itu milik salah satu temannya, di mana telah menerbitkan di banyak media dan juga memenangkan kompetisi. Setelah Mr. Dashwood membacanya, akhirnya tulisan Jo diterima dengan sedikit revisi. Kemudian Jo mendapatkan imbalan sebesar $20. Jo sangat senang sekali dan memastikan apakah Mr. Dashwood akan menerima kembali jika temannya memiliki tulisan lagi. What name would she like put to the story? Oh, yes, none at all. Kemudian Jo kembali ke kosnya dan terlihat siswanya telah menunggu untuk mendapatkan private les darinya. Jo merupakan wanita yang sangat gigih dalam mengumpulkan uang hingga ia mengabaikan pria bernama Fredrik yang menghampirinya. Well, my sister Amy's in Paris, and until she marries someone obscenely wealthy, it's up to me to keep the family afloat. Goodbye. Di sisi lain terlihat perempuan sedang berlatih membuat lukisan. Ia bernama Amy. Amy adalah adik dari Jo. Ia tinggal di Paris bersama Bibi March yang kaya raya. Pada saat Amy dan Bibi March tengah mengendarai delman, Amy melihat Laurie dan ia segera menghampirinya. Mereka pun melepas rindu dan Amy mengajak Laurie ke pesta dansa malam harinya. Laurie ini merupakan tetangganya yang sangat kaya di desa. It's Laurie. I know. Di salah satu toko kain, seorang perempuan tengah bimbang dengan pilihannya, di mana dirinya sangat menginginkan gaun baru. Namun di sisi lain, ia telah memiliki suami dan 2 orang anak kecil yang sangat membutuhkan uang tersebut. Dan pada akhirnya setelah bujuk rayu SPG, ia membeli bahan gaun itu. Perempuan itu bernama Meg. Meg adalah kakak dari Jo dan Amy yang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Kembali kepada Jo di mana ia tengah menikmati acara dansa dan terlihat sangat bahagia. Di pesta itu terlihat Fredrik yang kemudian berdansa bersama Jo. Hal itu mengingatkan Jo pada 7 tahun sebelumnya di mana Jo dan Meg pergi ke acara pesta dansa untuk pertama kalinya. Jo terlihat sedikit bosan melihat Meg sedang berdansa dan bahagia. Hingga kemudian Jo bertemu dengan Laurie. Sejak saat itu Laurie dan Jo mulai akrab, di mana sebelumnya mereka hanya sebatas tetangga. Jo berdansa bersama Laurie, tapi mereka melakukannya di luar ruangan. Meg dan Jo pun harus pulang lebih awal karena kaki Meg terkilir. Laurie mengantarkan mereka. Setelah mereka sampai di rumah, Jo dan Meg disambut oleh keluarganya yang sangat antusias menunggu kedatangan mereka setelah acara pesta dansa. Kemudian Laurie pulang ke rumahnya yang berada tepat di depan rumah keluarga March. Hingga kemudian adegan berpindah di mana Jo yang kini berada di New York sibuk menulis agar mendapatkan banyak uang. Lalu kemudian Jo mendapatkan kiriman buku di depan kamarnya, di mana Fredrik yang mengirimkannya. Fredrik memberikan buku agar Jo semakin mengenal beberapa karakter tulisan-tulisan yang akan dibuatnya. Fredrik juga berjanji bersedia membaca tulisan Jo dan akan menyampaikan kritik pada Jo secara objektif. Di sisi lain terlihat Amy yang tengah bersama Fred Vaughan. Ia melihat Laurie yang sedang mabuk berat, kemudian Amy menghampirinya. Amy sangat marah pada Laurie karena ia tidak datang setelah Amy menunggunya selama hampir 1 jam. Amy, I waited an hour for you. Terlihat Fredrik tengah membaca tulisan Jo, hingga kemudian Fredrik menyampaikan tentang tulisannya secara jujur. Namun saat itu Jo tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Fredrik. Ia sangat marah dan kemudian Jo meninggalkannya. No, you don't. And you will always be a critic and never an author, and the world will forget that... Keesokan harinya Jo mendapatkan surat dari ibunya. Jo diminta pulang karena kondisi adiknya yang bernama Beth semakin memburuk. Beth adalah adik Jo yang terakhir, di mana ia tinggal bersama ibunya. Setelah mendapatkan surat itu, Jo kemudian berkemas dan segera pergi menggunakan kereta api. Singkat waktu, karena kereta telah sampai tujuan, petugas pun membangunkan Jo yang tertidur. Lalu Jo melanjutkan dengan berjalan kaki menuju rumah. Di perjalanan, ia kembali teringat beberapa tahun lalu di mana saat itu semuanya masih bersama. Jo bersama Meg dan ibunya menjemput Amy yang berada di rumah Laurie.
di mana sebelumnya Amy mendapatkan hukuman karena telah menggambar gurunya pada saat pelajaran. Miss March. Dan tidak sengaja Laurie melihatnya, lalu kemudian menyuruh Amy masuk ke dalam rumahnya. Mereka semua terlihat antusias dengan semua koleksi yang dimiliki oleh keluarga Laurie. Hingga kemudian keluarga Laurie mempersilahkan keluarga March untuk datang ke rumahnya, meminjam buku, melihat lukisan, begitu juga dengan Beth yang saat itu tidak ikut. Kakek Laurie yang bernama James juga mengizinkan Beth yang pendiam bermain piano di rumahnya. Karena James merasa Beth mirip anak perempuannya yang telah tiada sejak kecil. Setelah Joe sampai di rumahnya, mereka pun saling melepas rindu, di mana terlihat Meg bersama kedua anaknya yang sudah besar. Ibunya mengatakan kondisi Beth yang jantungnya sangat lemah, hingga kemudian Joe memberikan uang yang ia kumpulkan dari hasil menulisnya untuk pengobatan Beth. Ibunya juga mengatakan jika Beth melarang untuk memberitahu Amy, karena Beth tidak ingin mengganggu Amy yang sedang belajar di Paris. Hingga Joe sedikit kesal dengan Amy yang selalu melewatkan bagian tersulit keluarga March. Joe kembali teringat di mana saat itu Joe dan Meg akan menonton opera. Namun, Amy ingin ikut dan mereka melarangnya. Hal itu membuat Amy kesal. Lalu, Amy mencari tulisan Joe dan membakarnya. Pada saat kembali, saat Joe akan melanjutkan tulisannya, ia tidak menemukannya dan kemudian Joe menanyakan pada saudarinya dan tidak ada yang tahu. Joe yang melihat gelagat Amy pun langsung marah dengannya. Amy mengatakan jika ialah yang membakarnya. Joe menjadi sangat marah dengan Amy hingga kemudian ibunya datang untuk melerai. Lalu kemudian ibunya menyuruh Amy meminta maaf. Amy pun meminta maaf dan mengatakan jika dirinya selalu gagal untuk membuat Joe marah karena Joe hanya peduli dengan tulisannya. Bahkan saat itu Amy ingin menyakiti Joe dengan membakar gaun, namun Joe hanya biasa saja. Joe terlihat menangis dan mengabaikan Amy yang sangat menyesal. Keesokan paginya Joe masih terlihat marah hingga Laurie mengajak Joe bermain ice skate. Dan Amy menyusul dan mengikuti mereka. Namun Joe masih tetap mengabaikannya hingga kemudian Joe mendengar suara Amy meminta tolong dan ternyata Amy terperosok di sungai yang dilapisi es. Joe dan Laurie pun mencoba mengangkat Amy. Hingga kemudian setelah itu terlihat Joe yang sangat menyesal di mana sebelumnya ia mengabaikan Amy dan membuatnya terposrok di dalam es. But you're never angry. I'm angry nearly every day of my life. Kemudian Joe terlihat memberikan segelas air pada Beth. Terlihat Beth sangat bahagia melihat kehadiran Joe di depannya. Joe kembali teringat di mana dahulu Beth selalu pergi ke rumah Laurie. Di mana sebelumnya Beth diizinkan untuk memainkan piano di rumah keluarga Laurie. Beth memainkan piano itu hingga James Laurie menikmati lantunan piano itu dari balik ruangan. Di suatu hari terlihat Laurie mengunjungi Amy yang tengah mengasah bakatnya melukis. Namun saat itu juga Amy juga mengatakan ia akan meninggalkan semua bakatnya itu. Hingga Laurie memintanya untuk melukisnya untuk terakhir kali di mana Amy akan meninggalkan bakatnya. Hingga Fred menghentikan percakapan mereka di mana Fred Vaughan datang menjemput Amy. Kemudian Laurie kembali teringat di mana sebelumnya ialah yang mengenalkan Fred pada putri keluarga March, salah satunya Amy yang saat ini bersama Fred. Mereka semua terlihat bahagia bermain di pantai. Meg terlihat akrab dengan John Brock yang kini menjadi suaminya. Joe bermain bersama Laurie, sedangkan Amy terlihat sedang menggambar seseorang. I'm Amy March. You remember that name? I'm gonna come find you one day in London. Setelah itu keluarga March mendapatkan telegram dari Washington, di mana ayahnya sedang sakit. Dan mereka pun segera mempersiapkan semua barang milik ibunya. Ibunya akan mengunjungi ayahnya. Ibunya juga menitipkan putri-putrinya pada James Laurie. Kemudian ibunya berangkat ke Washington. I only sold what was my own. Joe, you're here. Singkat cerita, Amy melukis Laurie di taman seperti permintaan Laurie sebelumnya. Lalu Amy memberikan lukisannya saat itu dan lukisan Laurie yang dahulu pernah dilukis Amy saat di pantai ketika Amy pertama kali bertemu dengan Fred. Hingga tiba-tiba saja, kemudian Laurie melarang Amy untuk menikahi Fred karena ia akan menikahinya. Namun saat itu juga Amy begitu kesal dengan Laurie karena ia selalu dinomorduakan dengan Joe kakaknya sendiri. Amy telah suka dengan Laurie sejak dahulu. Namun Laurie tertarik dengan Joe dan Amy pun pergi meninggalkan Laurie. Suatu hari terlihat Joe bersama Beth di pantai sedang membacakan tulisannya.
Lalu saat itu Joe kembali mengingat di mana Beth sangat senang sekali mendapatkan piano dari James setelah Beth membuatkan sepatu untuk James karena kebaikannya selama ini. Namun kini piano itu berada di rumah Beth. Beth pun mengucapkan terima kasih pada James Lowry dan saat itu James mengetahui jika Beth demam dan Beth pun dirawat. Di mana saat itu ibunya belum pulang karena masih merawat ayahnya di Washington. Hingga kemudian Joe berjanji dan berusaha akan merawat Beth sebaik mungkin. She's resting. Well, how is she? Is there anything I can do? What is it? Scarlet fever. Di suatu hari terlihat Amy bersama Bibi March. Ia mengatakan jika dirinya menolak ajakan menikah Fred Vaughan. Bibi March kembali teringat di mana dirinya berpesan pada Amy akan memberikan cincinnya jika Amy menikah dengan pria yang kaya raya. Karena Amy yang bisa diharapkan untuk mendongkrak keluarganya yang miskin. Karena Meg telah menikah, Beth sakit, dan Joe tidak ingin menikahi pria yang kaya raya yang tidak ia cintai. Di sisi lain terlihat Joe terus merawat Beth. Ia selalu berada di sampingnya. Joe menguatkan Beth untuk bertahan dan berjuang di mana dahulu mereka pernah melewati semuanya. Dan Beth kembali sehat, kemudian bisa bertemu dengan ayahnya yang pulang saat libur Natal. Namun kali ini saat Joe membuka mata di pagi hari, Joe dan keluarga March harus kehilangan Beth, adik perempuannya itu. Mereka semua menyemayamkan Beth. Joe kembali mengenang di mana dahulu Beth yang selalu memperlihatkan keceriaan begitu bahagia pada saat pernikahan Meg dan John Brock, di mana Joe sangat sedih karena Meg bersama suaminya setelah menikah. Akhirnya Meg dan John Brock menjadi sepasang suami istri dan setelah pesta usai, Amy pun senang karena Bibi March mengajak Amy untuk menemani pergi ke Perancis. Dan setelah itu terlihat Joe yang sedikit frustasi karena harus berpisah dengan Meg dan Amy nantinya berjalan bersama Laurie. Singkat cerita, Laurie pun mengajaknya untuk menikah. Namun Joe dengan tegas menolak ajakan Laurie itu. Terlihat Laurie meninggalkan Joe dengan kepedihan. I can't love anyone else, Joe. I only love you. Teddy, it would be a disaster if we It would married. be a disaster. Okay? Setelah kepergian Beth, terlihat Joe menyesali dirinya menolak cinta Laurie saat itu dan pergi meninggalkannya ke New York. Hingga ia bersedia menerimanya jika Laurie saat ini mengajaknya untuk menikah lagi. Di sisi lain terlihat Amy yang akan pulang setelah mendapatkan kabar kepergian adiknya itu. Dan saat itu Laurie menghampiri dan akan menemani Amy pulang. Beberapa saat kemudian Laurie menyatakan perasaannya pada Amy. Amy pun menerima Laurie. Dan saat itu terlihat Joe yang sedang tidur terbangun setelah Laurie membangunkannya. Joe sangat terkejut dan bahagia melihat kehadiran Laurie. Namun kebahagiaan Joe saat itu hilang seketika karena Laurie sudah menikah dengan Amy. Dengan sangat berat hati, ia juga mengucapkan selamat kepada Amy. Joe kembali teringat di mana dulu ia sangat dekat dengan Laurie. Di suatu malam terlihat Joe terbangun dan melihat kamar bed yang kosong. Hingga kemudian saat itu juga Joe kembali menulis. Joe menulis lembar demi lembar. Hingga beberapa hari dirinya hanya menulis. Dan setelah novelnya selesai, Joe kemudian mengirimkan pada Mr. Dashwood. Terlihat Mr. Dashwood membaca tulisan Joe hingga selesai. Kemudian ia menulis surat agar Joe mengirimkan lebih banyak tulisan yang bagus untuknya. Kemudian Joe dikejutkan dengan kedatangan Freddy, di mana pria itu yang membuat ulasan pedas pada tulisannya, dan Joe tidak terima akan hal itu dan mereka tinggal di kos yang sama pada saat di New York. Setelah beberapa saat mereka saling beramah tamah, Freddy pun pamit pulang. Namun saat itu keluarga March meminta Joe untuk mengejar Freddy. Saudari Joe pun menemani Joe mengejar Freddy menggunakan kereta kuda. Mereka menuju stasiun. Joe akhirnya bertemu dengan Freddy dan mereka menumpahkan seluruh perasaannya saat itu juga. Di sisi lain terlihat putri Mr. Dashwood meminta lanjutan dari tulisan yang dikirim oleh Joe. Hal itu membuat Joe diundang Mr. Dashwood kembali. Terlihat mereka tengah bernegosiasi novel yang ditulis Joe, di mana pada akhirnya Joe memiliki hak cipta bukunya dan ia mendapatkan 7% royalti dari novelnya. Kemudian terlihat Joe yang bahagia, di mana ia mampu mendirikan sebuah sekolah. Amy dan Laurie telah memiliki anak. Freddy yang kini menjadi kekasih Joe mengajar di sekolah itu dan mereka merayakan ulang tahun ibunya. Novel itu berjudul Little Woman. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you. I waited an hour for you. I feel caught. I'm Amy March. You remember that name? I'm gonna come find you one day in London. Oh, I certainly will. Joe, your hair! You're one beauty. Well, it doesn't affect the